Hai, welcome to Artocles. Nggak berasa nih, bentar lagi lebaran. Sambil nemenin kamu bikin kue, saya akan bahas kasus seru yang terjadi di kota Warsawa, Polandia. Dan seperti biasa, saya akan bahas kisah yang melibatkan dua rumah tangga yang tinggal di sebuah apartemen. Jadi kediaman mereka hadap-hadapan, yang pada awalnya tidak saling kenal, namun kemudian menjadi akrab karena sebuah kejadian menimpa salah satu dari mereka. Ya, ujung-ujungnya terjadi konflik yang berakhir di meja hijau. Seperti apa kisahnya, segera akan saya bahas tanpa ngiklan-ngiklan. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan pria yang lahir pada tahun 1988 bernama Janus, seorang pemuda yang merupakan lulusan kampus perhotelan dan setelahnya masih melanjutkan kuliah jurusan manajemen. Pada tahun 2012, bahkan sebelum wisuda, Janus sudah bekerja di sebuah hotel bintang 3 yang ada di kota Warsawa. Pada tahun 2014, pemuda tersebut kenalan dengan seorang klien yang sering menggunakan ballroom hotelnya untuk seminar. Dia adalah Ila Fabian yang bekerja sebagai wakil kepala pemasaran untuk kosmetik terkenal bermerek Ziaja. Mereka saling suka, berpacaran hampir 3 tahun, lalu menikah pada bulan Mei 2016 di kota Torun, tempat orang tua Janus tinggal. Saat itu usia keduanya sudah sama-sama 28 tahun. Kehidupan Janus dan Ila cukup mumpuni. Mereka punya uang dan pekerjaan yang bagus, kemudian memilih tinggal di sebuah apartemen yang terbilang baik dan aman. Jaraknya juga nggak terlalu jauh dari tempat kerja Ila. Sampai pada bulan Maret 2017, putri mereka lahir dan Ila sempat berpikir cuti dulu beberapa bulan. Setelahnya ibu Ila dari luar kota yang bakalan menjaga anaknya biar dia bisa ngantor lagi. Tapi nampaknya sang putri agak cengeng dan gak mau ditinggal. Bahkan pakai babysitter segala tetap aja nangis seharian saat Ila kerja. Ini membuat wanita itu terpaksa keluar dari pekerjaannya dan merawat anaknya langsung, ditemani sama babysitter, sementara ibunya Ila kembali ke rumahnya di Krakow, dan saat itu hanya Janus yang mencari uang untuk kehidupan mereka. Untungnya pada bulan Desember 2017, sang suami dipindah tugaskan menjadi wakil manajer ke Bristol Luxury yang merupakan hotel bintang 5 yang megah, dan pendapatannya pun bertambah namun jam kerja kini lebih tinggi. Selama tinggal di apartemen itu, Ila memiliki tetangga yang kediamannya saling berhadapan pintu. Mereka adalah pasangan kakek nenek yang sudah pensiun bernama Anatol dan Kinga Kosmatka. Si kakek dulu mantan atlet sepak bola dan sempat menjadi pelatih kesebelasan lokal di Warsawa. Sedangkan nenek dulunya asisten desainer. Mereka punya 2 orang anak tapi sudah berkeluarga. Sementara sejak tahun 2018, keduanya ditemani oleh cucu tertua bernama Boldi Kosmatka. Ayahnya Boldi adalah anak sulung kakek Anatol, namun mereka tinggal di kota Legionowo. Sedangkan Boldi dititipkan bersama kakek neneknya karena mulai berkuliah di Universitas Negeri Warsawa. Ya, hitung-hitung sambil jaga oma-opanya lah. Boldi anaknya rajin ibadah, pinter berceramah juga. Dia mengikuti pelayanan di gereja maupun di kampusnya, bahkan ikut anggota kepramukaan. Jadi dalam kegiatan pemuda agama, ada sejenis aktivitas seperti pramuka khusus anak-anak dan remaja. Yang berusia 18 tahun ke atas biasanya jadi pembina. Kalau di tempat saya, kegiatan ini dinamakan Pathfinder. Jadi Boldi selama 2 tahun di Warsawa, udah jadi pembina saat berusia 20 tahun. Ini dia umur 20 tahun tapi bongsor ya, Wak. Janus dan Ila kemudian cukup akrab sama kakek nenek Kosmatka beserta cucunya Boldi. Sampai memasuki bulan April 2020,
Ila curhat kepada Nenek Kingga mengenai hotel tempat suaminya bekerja yang mulai sepi dikarenakan dampak pandemi. Tetangganya itu hanya memberikan nasihat supaya Ila bersabar dan semoga cobaan ini segera berlalu. Namun nampaknya sampai beberapa bulan ke depan, keadaan semakin memburuk. Bristol mencoba menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan memberikan harga diskon untuk tiap kamar supaya hotel tersebut tetap punya tamu guna menutupi biaya operasional. Namun nihil karena situasi tidak baik ini terus berkepanjangan. Beberapa karyawan mulai dirumahkan, namun Janus serta beberapa orang tetap kerja, tapi potongan gajinya lumayan besar. Keadaan ini semakin membuat sang suami stres. Dia mau cari kerja sampingan untuk nambah pemasukan juga. Sama aja, semua aspek lesu waktu itu. Bahkan mereka memberhentikan babysitter dan ART-nya untuk menekan pengeluaran rumah tangga. Situasi ini membuat Janus suka minum-minum dan jarang pulang. Dia bosan harus di rumah terus terisolasi. Mau ke tempat kerja juga masih ditutup atas himbauan pemerintah. Intinya serba salah, dan dia nekat aja mabuk sama teman-temannya. Makanya mulai bulan Juni 2020, hanya pertengkaran terus yang terjadi. Ila mikir gimana mau hemat kalau suaminya minum terus, sementara uang masuk udah nggak ada. Kalau dilarang, Janus malahan lebih galak. Istrinya dibentak dan diomelin, lalu membuat anak mereka yang berusia 3 tahun jadi nangis terus. Bulan Juli 2020, Ila berusaha untuk meninggalkan Janus karena sudah keterlaluan. Dia mau kembali ke rumah orang tuanya, tapi ternyata waktu itu lagi ada lockdown dan gak bisa kemana-mana. Saat itulah tetangga mereka yaitu Boldi mulai melihat ada biru-biru pada wajah dan lengan Ila. Boldi mengajak wanita itu dan sang anak masuk ke dalam apartemennya dan mengobati Ila. Kakek nenek Kosmatka juga ikut memberikan ketenangan pada mereka. Disinilah Ila baru mengaku bahwa sudah beberapa minggu sang suami Janus suka mabuk dan memukul apabila dilarang sama istrinya. Bahkan pria itu mulai suka merusak beberapa perabotan jika dilawan. Tabungan yang ada semakin tipis sementara dia nggak tahu kapan keadaan semakin membaik untuk bisa bekerja lagi. Maka kemudian Ila dan putrinya bersembunyi di apartemen keluarga Kosmatka. Mereka tidur di kamar milik Boldi, sementara pemuda itu tidur di sofa ruangan tamu. 2 hari kemudian, ternyata Janus tahu istri dan anaknya bersembunyi di rumah tetangga depan. Pria itu ngamuk dan menggedor-gedor apartemen keluarga Kosmatka. Mereka semua pasang badan untuk membela Ila dan putrinya. Namun karena takut, Ila akhirnya pulang juga. Ternyata malamnya Janus ngamuk lagi dan mengkasari sang istri. Kali ini anaknya pun gak luput dari amarah sang ayah. Ila pergi lagi ke rumah keluarga Kosmatka dan Janus sekarang malahan ikut membuang semua pakaian mereka keluar apartemen. Nenek Kingga menyuruhnya untuk tinggal di sana aja dulu sampai keadaan membaik dan mereka pun nurut. Pada 17 September 2020, ternyata bibinya Boldi, anak nomor 2 kakek Anatol yang bernama Agatha Gorka, dirawat di rumah sakit daerah Koncowa. Ini berjarak 14 km dari kediaman mereka. Nenek Kingga bolak-balik ke sana untuk menemani putrinya tersebut selama perawatan. Sementara Boldi sudah mulai berkegiatan lagi bersama rekan-rekan di gerejanya. Begitu juga dengan Ila yang udah baikan dengan suaminya dan pulang ke rumah. Sampai pada Minggu sore 20 September 2020, sepulang dari acara kepemudaan di gereja, Boldi yang baru keluar dari lift apartemen bertemu dengan Janus yang sedang mencari istrinya Ila. Pria itu sempat nanya ya sama Boldi, "Ila ada di rumah kamu nggak? Udah 2 jam pergi nggak balik-balik." Boldi jawab, "Saya baru sampai om, tapi kayaknya nggak ada deh. Kakek dan nenek soalnya tadi siang berangkat ke rumah sakit, niatnya pulang entar malam." Lalu Janus turun apartemen sementara Boldi segera masuk langsung ke unitnya dengan kunci kartu yang dibawanya. Saat baru buka pintu, pemuda tersebut cukup kaget ya karena melihat anaknya Ila sedang tidur sendirian di sofa ruang tamu. Jadi Boldi mikir, wah tante Ila tidur di kamarku kali ya, mungkin dia berantem lagi sama suaminya. Tapi masuk pakai kartu siapa dia? Apa nenek ada ngasih kemarin-kemarin?
Boldi pun perlahan berjalan ke kamarnya dan mendorong pintu seakan tidak mau mengganggu jika benar Ila sedang tidur. Tapi alangkah kagetnya pemuda itu saat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Boldi rasanya pengen nangis dan teriak, malahan dia yang malu menyaksikan itu. Pemuda tersebut bergegas keluar apartemen diikuti oleh Ila dan kakeknya Anatol. Mereka berdua minta maaf atas apa yang disaksikan Boldi. Memang memalukan, namun pemuda itu terus aja turun dari tangga darurat dan pergi ke rumah temennya. Selama 3 hari setelahnya Boldi tidak pulang dan handphonenya juga tidak aktif. Pada Kamis pagi 24 September 2020, Nenek Kinga mulai resah karena nggak ada kabar dari Boldi beberapa hari dan niatnya mau lapor polisi aja. Hal tersebut bikin Ila panik. Waduh, bakal heboh ini. Makanya setelah mikir panjang dan bolak-balik ragu, wanita itu mengajak suaminya ngobrol dengan tenang dan mengakui apa yang telah terjadi antara dia dan kakek Anatol 4 hari sebelumnya yang membuat sang cucu Boldi menghilang. Tentu saja Janus kaget dan ngamuk, namun Ila udah pasrah karena bagaimanapun pasti ketahuan juga. Saat itu Ila beralasan perubahan diri suaminya lah yang membuat dia berpaling sementara. Kakek Anatol selalu welcome dan memberikan kenyamanan yang sudah lama tidak ditunjukkan Janus. Namun nampaknya tetap sang suami marah kemudian pergi keluar apartemen entah kemana. Malam harinya, kakek Anatol dan sang istri kembali ke rumah sakit menjenguk anaknya. Namun kali ini Nenek Kinga niatan mau nginap menjaga Agatha. Dia menyuruh suaminya untuk pulang saja. Siapa tahu Boldi sudah ada di rumah. Lagian ayahnya Boldi juga mau datang besok subuh untuk ikut mencari putranya. Waktu dalam perjalanan pulang dengan menyetir mobil sendiri, di area sepi jalanan Semarak Dowa, mobil kakek Anatol tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil lainnya. Segera dia berhenti dan keluarlah seorang pria yaitu Pak Janus mendekati kakek Anatol. Membuka pintu mobil lalu melepaskan peluru belasan kali ke arah dada dan kepala pria tua itu. Setelahnya Janus pergi ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Sementara kakek Anatol menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian di usianya yang ke-67 tahun. Sebenarnya banyak kekecewaan terjadi terhadap orang-orang yang mengenal Ila dan kakek Anatol. Saat diinterogasi, Janus cerita pada polisi bahwa pengakuan sang istri Ila beberapa hari lalu seperti memberikan pukulan keras kepadanya. Langit di atasnya serasa runtuh. Dia mikir sudah tidak bisa lagi kembali pada pernikahannya yang suci. Dia nggak sanggup menerima istrinya lagi setelah apa yang dilakukan Ila. Janus bahkan udah gak peduli apa yang bakal terjadi sama hidupnya kelak. Makanya dia lampiaskan kekesalan dengan menghabisi kakek Anatol malam itu. Sang Nenek Kinga juga cuma bisa terdiam saat polisi memberitahu motif Janus melakukannya. Dia seperti gak percaya, bahkan setelah Ila nangis dan minta maaf di pangkuannya, Nenek Kinga cuma bisa diam tanpa sanggup berkata-kata. Di tempat lain, setelah dikabari temannya, Boldi pun muncul di kantor polisi dan cuma bisa diam aja di samping neneknya. Sepertinya baik Boldi dan Nenek Kinga malu sendiri. Selama ini kan mereka rajin ibadah, bahkan sering juga ikut ceramah seraya mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Yang ada malah keluarganya sendiri yang begitu. Beneran kehabisan kata-kata si Boldi. Sidang untuk kasus tersebut cukup lama ya digelarnya karena diundur terus akibat pandemi. Dimulai pada awal Juli 2021 di mana Nenek Kinga bersaksi dia memang sudah di rumah sakit menjaga anaknya dan kakek Anatol juga ikut. Namun kemudian permisi pulang duluan dengan alasan sakit kepala. Ternyata saat itu dia janjian sama Ila di rumah, yang kemudian tertangkap basah oleh cucunya Boldi yang gak mengira hal tersebut bakal terjadi di depan matanya. Sebaliknya, Boldi kebanyakan diam saat giliran bersaksi di depan hakim. Dia seperti males atau malu, gak mau ngomong sama sekali karena hanya akan membuka pikirannya untuk mengingat kejadian di hari dia ngeliat kakeknya sama Ila. Boldi gak suka bahas hal itu. Makanya kemudian, jaksa dan hakim mengizinkan pemuda tersebut untuk tidak bersaksi.
Sementara Janus ikhlas aja dan tidak melakukan pembelaan diri. Pengacaranya sempat kesal karena pria tersebut terlalu pasrah. Janus juga diketahui mendapatkan senjata dari seorang temannya yang kerja di hotel namun ada dokumen sah kepemilikan. Sampai pada hari Kamis 22 Juli 2021, di Pengadilan Tinggi Kota Warsawa, juri yang terdiri dari 12 orang menyatakan bahwa Janus bersalah dengan sengaja dan terencana melenyapkan nyawa kakek Anatol Kosmatka di dalam mobilnya. Hakim Malgorzata menjatuhi hukuman seumur hidup pada pria tersebut dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Malgorzata juga menyatakan bahwa persidangan kali ini termasuk yang paling tenang. Hampir tidak ada perdebatan, namun cukup banyak air mata yang mengalir secara perlahan. Sebenarnya beberapa orang sempat yang menyarankan Nenek Kinga untuk melakukan tuntutan terhadap Ila atas perbuatan tercela di rumahnya. Namun wanita tua itu mengaku tidak ingin menghukum orang lain, biar saja nanti Tuhan yang menghukumnya. Pada bulan Oktober 2021, Ila dan Janus resmi bercerai dan hak asuh putri mereka yang berusia 5,5 tahun jatuh kepada ibunya Janus. Ila hanya boleh menengok anaknya 2 bulan sekali, sementara Boldi kemudian pindah dari apartemen neneknya yang bikin dia trauma. Pemuda itu tinggal di sebuah asrama kecil di belakang kampus negeri Warsawa. Nenek Kinga kemudian menjual apartemennya dan hidup bersama Agatha beserta keluarganya di Koncowa. Namun setiap hari Minggu, dia masih beribadah di gereja lamanya untuk bisa ketemu dengan sang cucu kebanggaan Boldi yang bongsor dan lucu. Bagaimana menurut kamu? Apa Pak Janus suaminya Ila merupakan akar permasalahannya sejak awal? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.